Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Di video kita kali ini kita bertemu lagi ya untuk pembahasan bagaimana sih cara konfigurasi di aplikasi Cisco pakai Tracer untuk khususnya router 3 teman-teman ya. Di sini saya sudah simulasikan jaringannya dan saya terapkan networknya. Ada 3 PC dan 3 router. Mungkin teman-teman ada soal lain bisa nanti disesuaikan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton proses konfigurasinya. Oke, baik teman-teman sekalian. Eh, Sekarang kita berada di dalam studi kasus bagaimana cara melakukan routing dengan 3 router. Oke. Sebelum saya menjelaskan terkait bagaimana cara proses routingnya, maka mari kita terjemahkan gambar berikut. Oke, dari gambar berikut di sini ada 3 router. Masing-masing router saya wakilkan satu IP ya, satu IP. Contoh di router pertama ini ada IP 192.168.1.0 ya. Teman-teman nanti menyesuaikan dengan soal teman-teman. Di sini saya mencontohkan ada satu ya, 1.0. Berikut juga di router tengah teman-teman ada juga 2.0. Di router 3 sama ada 3.0 teman-teman. Oke ya, tiap-tiap network pada perbedaan router ini memiliki segmennya masing-masing teman-teman ya. Kalau dilihat yang sini 10, di sini 20, di sini 30. Jadi eh, memang perlu dilakukan routing karena segmentasinya berbeda-beda. Seperti itu. Oke, berikutnya di antara router, baik dari router 1 ke router 2 maupun router 2 ke router 3 ini memiliki networknya masing-masing juga teman-teman. Ya, kita bisa lihat antara router 1 dan router 2 itu memiliki segmen 192.168.4.0. Antara router 2 dan router 3 itu menggunakan 192.168.5.0. Baik teman-teman, jika kita perhatikan bersama-sama, maka di sini IP kita contohnya kita menggunakan yang mudah saja teman-teman, /24. Tetapi nanti jika teman-teman ada soal yang lebih spesifik atau masuk ke ranah subnetting, maka IP-nya bisa teman-teman sesuaikan dengan konfigurasi yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Ya, teman-teman di sini bisa memulai dari setting router terlebih dahulu atau kita setting dari bawah PC-PC-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Kita lakukan dari proses yang mudah terlebih dahulu, teman-teman ya. Oke, yaitu kita memasukkan IP pada masing-masing PC atau ketiga PC ini di router 1, 2, atau 3. Untuk IP-nya sudah saya jabarkan seperti ini. Eh, Bagaimana cara menghitung IP network, IP broadcast, IP host, dan subnetnya, teman-teman bisa mencari materi terkait bagaimana proses menghitung subnetting. Jadi nanti setelah bisa menghitung subnetting maka akan menghasilkan angka sebagai berikut ya. Saya ambil contoh IP host untuk PC ini, saya ambil 1.2, yaitu prosesnya bisa klik di dalam PC desktop IP configuration ya. Kita setting di IP static, kita masukkan 192.168.1.2. Untuk subnetnya karena ini prefix 24 maka 255.255.255.0 teman-teman ya. Untuk gateway-nya karena kita tadi sudah statekan, jadi kita masukkan 192.168.1.1. Oke, masuk.
Sekarang kita setting yang di tengah. Oke. Kita bisa cek, arahkan kursor ini ke PC, teman-teman ya. Kalau ingin mengecek IP-nya. Oke, di sini terlihat fast Ethernet 0, 192.168.1.2. Berarti IP-nya sudah masuk, teman-teman. Di FA0 ini. Di sini juga sama, sudah masuk. Di sini juga sama, sudah masuk. Untuk switch-nya kita tidak perlu setting karena kita memerankan switch ini sebagai penghubung dari router ke PC, teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke routernya ya. Sama seperti video saya sebelumnya, bagaimana cara menyeting router 2 ataupun router 1, kita harus memasukkan IP di jalurnya ini terlebih dahulu, teman-teman, sebelum kita melanjutkan proses routing. Oke. Sebentar saya akan bimbing bagaimana cara konfigurasinya, teman-teman. Pertama, kita fokuskan dulu ke router paling kiri. Kita identifikasi ini sebagai router 1. Jadi kita masuk, kita pilih CLI, teman-teman ya. Kita pilih CLI. Would you like to enter? Kita klik no saja. Nah, ketika di menu router, teman-teman, menu router, kita bisa klik enable, conf spasi T, konfigurasi terminal. Nah, kita masukkan jalurnya, teman-teman, mana yang mau kita masukkan IP-nya dengan INT spasi. Nah, di sini ada gig 0, ada gig 01. Nah, kita setting yang gig 00 dulu. Gig 00 yaitu yang kita masukkan adalah IP gateway dari PC sebelah kiri, teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa diberi satu spasi, masukkan subnetnya 255.255.0. Oke, setelah kita masukkan, jangan lupa no spasi sh, teman-teman. Enter. Oke, maka di sini warna kabelnya akan berubah. Nah, setelah kita setting, teman-teman, kita pencet exit satu kali saja, exit. Ya, sudah keluar dari konfigurasi IP tadi, maka kita bisa masuk lagi ke router, ke kabel yang gig 01 ini, teman-teman ya. Dengan cara sama INT gig ya. Yang tadi kita setting 00, sekarang kita ganti ke 01. 01. Oke, kita sudah masuk IP add ya. Kita masukkan IP host ini, teman-teman, dari rentang 41 sampai 4254 bebas. Saya pilih 192.168.4.1, subnetnya 255.255.0. Ya, sudah masuk. Kita kasih no sh, teman-teman. Oke, IP sudah masuk. Di gig 00 itu adalah 1.1, di gig 01 ini 4.1. Mari kita tutup, bisa kita cek dengan mengarahkan kursor, tidak perlu ditekan, teman-teman, tapi hanya di atasnya sini saja. Nah, ketika kita arahkan kursor di situ, maka port-port yang kita setting tadi IP-nya akan muncul, teman-teman ya. Kita koreksi, gig 00 sudah muncul 1.1, gig 01 sudah muncul 4.1. Oke, berarti konfigurasi kita memasukkan IP ke router sebelah kiri sudah berhasil. Sekarang kita setting IP yang di sisi tengah, teman-teman. Ketika kita lihat di tengah ini ada 3 kabel yang connect dengan dia. Gig 00, gig 01, gig 02. Oke, kita pahami.
ada gig 00, gig 01 dan gig 02, maka kita perlu setting. Kita masuk ke router tengah, CLI, would you like to enter, kita ketikkan saja no, router, kita N, konfigurasi terminal. Ya, setelah itu jalurnya teman-teman. Ya, saya mulai dari gig 00 sini dulu saja. INT spasi gig 0/0. Ya, kita masuk. Kita masukkan IP-nya, IP add. Ya, IP ini teman-teman di jalur ini menyesuaikan dengan IP di segmen 4.0 ini. Ya, dengan asumsi IP-nya kita urutkan saja teman-teman agar tidak bingung. Di mana gig 01 di sini adalah 4.1, maka gig 00 di sini kita masukkan 4.2 saja. 192.168.4.2. Jangan lupa teman-teman kita masukkan subnetnya, beri satu jarak spasi 255.255.255.0. Enter. Setelah settingannya sudah masuk, kita tambahkan no spasi shutdown atau SH. Oke, sudah masuk. Teman-teman di sini bisa melihat kalau ini sudah hijau, teman-teman ya. Sudah hijau. Selanjutnya, seperti tadi kita exit sekali agar settingannya keluar dari gig 00. Sekarang kita setting yang gig 01, teman-teman, di sini ya. Kita tambahkan INT spasi gig 01. Ya, enter. Ya, kita sekarang settingnya di sini, teman-teman. IP add. Ya, yang kita masukkan adalah gateway-nya yang ini, teman-teman ya. Nah, yang ini gateway-nya, yaitu 192.168.21. Kita masukkan 192.168.2.1. Jangan lupa diberi satu spasi dengan masukkan subnetnya 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa setelah kita masukkan IP, kita tambahkan no shutdown, teman-teman. No spasi shutdown atau SH. Enter. Masuk, kita cek. Ya, jaringan sudah berubah menjadi hijau. Sekarang, teman-teman, kita perlu menyeting gig 02 di sini ya. Ya, sebelum itu kita exit satu kali lagi agar keluar dari settingan gig 01 tadi. Exit satu kali. Kita masuk lagi ke interface 02 sekarang. Interface gig 02. Enter. Ya. IP add. Ya, kita cek dulu teman-teman. Nah, di sini IP untuk gig 02 mengikuti segmen 5.0 192.168.5.0, di mana terdapat hostnya adalah antara 192.168.5.1 hingga 192.168.5.254. Maka di sini agar mudah saya gunakan IP 5.1 dan 5.2 saja, teman-teman. Sekali lagi ini hanya contoh, untuk implementasi IP nanti bisa disesuaikan dengan soalnya teman-teman sendiri. Jika ada subnet, setelah dihitung hostnya berapa, maka host itu yang dimasukkan. Seperti itu ya. Karena contoh saya adalah prefix 24, di mana IP-nya dari 0 hingga 255. Berbeda kasus ketika teman-teman menggunakan prefix 25, 26, 27, dan 28, itu IP-nya akan berubah, teman-teman. Tidak sebanyak /24. Teman-teman bisa mempelajari hal tersebut di materi subnetting. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan kembali. IP add 192.168.4.1, beri jarak satu spasi 255.255.255.0. Oke, sorry, overlap karena saya masukkan IP yang kiri, ternyata teman-teman salah, sorry. Kita masukkan ulang saja
4.1-nya kita ganti menjadi 5.1. Enter. Sudah masuk. Kita beri no shutdown, no SN. Oke, sudah masuk. Seperti tadi, kita cek dulu. Berarti teman-teman, gig 00 adalah 4.2. Gig 01 adalah gateway dari IP PC di sini, yaitu 2.1. Lalu gig 02 adalah IP host dari segmen di sini 5.1. Maka bisa kita cek, arahkan kursor ke router tengah, teman-teman. Kita diamkan, ya. Ini dia adalah IP-nya. IP address sudah mendapatkan baik di gig 00, gig 01, dan gig 02. Oke, jadi sudah masuk, teman-teman ya. Oke, kita geser ke router yang terakhir, yaitu router 3, teman-teman ya. Maka di sini kabel penghubungnya adalah 2. Yang perlu kita setting adalah gig 00 dan hanya gig 01. Jadi 2 kali, teman-teman ya. Kita lanjutkan, kita klik routernya, kita pilih CLI. Kita klik no. Kita ketikkan no. Router kita tambahkan komen enable atau N. Lalu tambahkan komen lagi konfigurasi terminal atau conft. Ya, sampai sini kita masukkan konfigurasinya, teman-teman. Interface gig 01 ya. Karena kita mau setting yang bawah di sini dulu. Gig 01 adalah IP add 192.168.3.1. Beri jarak 1 spasi 255.255.255.0. Enter. Setelah masuk, kita tambahkan no shutdown atau no SH. Enter. Oke, seperti itu. Mudah ya, teman-teman. Selanjutnya kita setting di gig 00, teman-teman ya. Sebelum itu kita tambahkan exit 1 kali. Ya, di sini tadi kita sudah setting 5.1 di sisi kiri, teman-teman. Sekarang di sisi kanan atau di port gig 00 ini adalah 52. Kita lanjutkan saja, INT, interface dulu, kita masuk interface gig 00, teman-teman ya. Gig 00. Oke. Gig 00. IP add 192.168.5.2. Kita beri jarak 1 spasi, kita masukkan subnetnya 255.255.255.0. Enter. Kita tambahkan komen no shutdown, no SH. Masuk, teman-teman. Jadi secara keseluruhan jaringan yang kita buat sudah hijau semua ini, teman-teman. Ya. Sudah hijau semua. Kita cek PC ke router apakah sudah terhubung. Sudah terhubung. PC ke router sudah terhubung. Sudah terhubung. Oke, sukses, teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman ingin berkomunikasi antar lintas, maka masih belum bisa, teman-teman. Ya, ada satu proses terakhir yang belum kita lewati, yaitu adalah routing, teman-teman. Ya, kita routing dulu, mulai dari yang kiri. Jadi cara mudahnya routing itu, teman-teman perlu menghafalkan IP networknya pada jalur tersebut, lalu ditambahkan subnet segmen tersebut, dan yang ketiga adalah next hop, teman-teman ya. Next hop itu adalah jalur yang akan dilewati untuk jaringan tersebut, teman-teman ya. Saya contohkan, kita setting di router 1 ini ya. Kalau kita lihat kabel penghubung antara di router 1 ini adalah kabel yang turun ke bawah dan ke kanan, teman-teman ya. Saya ulangi, turun ke bawah dan ke kanan untuk router 1. Ya, di luar dari jalur itu, maka untuk bisa berkomunikasi kita perlu mengadakan routing, teman-teman. Berarti jika jaringannya adalah bawah dan kanan, yang perlu di routing adalah tengah bawah, tengah kanan,
dan router paling kanan atau router 3 bawah. Jadi 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Begitu pula yang router 2, teman-teman ya. Karena kabel yang menghubungkan router 2 adalah ada di kanan, kiri, dan bawah, maka yang di luar dari tersebut perlu kita adakan routing, teman-teman. Ya. Untuk router 2, router di tengah, yaitu yang di luar dari jalur adalah 1, 2. Ya, itu yang perlu kita routing. Jalur 3. Jalur 3 bagaimana, teman-teman? Ya, betul. Untuk jalur 3 itu 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Seperti itu. Mulai paham ya? Oke, kita setting dulu untuk yang router 1 terlebih dahulu, teman-teman ya. Kita buka router 1, kita masuk proses routing, masuk tab CLI lagi, kita masuk enable konfigurasi terminal. Ya, di sini kita sudah mulai masuk ke IP root, teman-teman ya. Yaitu scriptnya IP spasi root, ROUTE spasi root spasi, ya kita masukkan networknya sini ya. Networknya ini kita masukkan, teman-teman, 192.168.2.0 dengan subnet 255.255.255.0. Kita masukkan next hopnya, teman-teman. Jadi cara mudahnya adalah ketika jaringan ini mau keluar melewati router 2, maka akan bertemu dengan kabel yang ada di router 1, teman-teman ya. Akan bertemu di sisi sini. Ya. Kabel yang bertemu dengan router 1 ini, maka itu kita tetapkan jadi next hop-nya, teman-teman, atau dalam artian ini gig 00. Kita masukkan gig 00 tadi kita identifikasi 192.168.4.2. Oke. Apakah masuk? Oke, teman-teman ya. Jika tidak ada tulisan gagal atau seperti apa, berarti settingan kita sudah masuk, teman-teman ya. Oke, yang kedua kita lanjutkan. Untuk jalur sini karena terpisah dari router kiri, maka perlu di routing juga, teman-teman. IP root sama IP root network di jalur ini 192.168.5.0 255.255.255.0 sebagai subnetnya jalur ini ya. Oke, analoginya sama seperti tadi. Jika jalur ini ingin ke router kiri, maka dia akan bertemu di sini, teman-teman ya, gig 00. Maka kita masukkan lagi gig 00-nya 92.168.4.2. Oke, jalur tengah bawah sudah, jalur router 23 sudah. Sekarang di router ketiga atau router paling kanan bawah perlu kita masukkan ya, teman-teman. Berarti kita sudah mengkonfigurasi jaringan router 2 ke bawah dan router 2 ke kanan. Ini kita asumsikan sudah kenal atau sudah menjadi satu kesatuan dari router kiri, teman-teman ya. Kita tinggal setting di router paling kanan untuk segmen PC-nya, yaitu IP root. Sama prosesnya, IP root kita masukkan networknya 192.168.3.0 spasi subnet 255.255.255.0 ya. Karena sudah menjadi kesatuan, ketika kita mau ke router 1 dari PC ini, maka kita sudah bisa bertemu di sini, teman-teman ya, di gig 00 di sini ya. Gig 00 di sini adalah IP-nya tadi 5.2 192.168.5.2, teman-teman ya. Enter. Oke,
settingan kita tiga-tiganya sudah masuk. Sekarang kita geser ke yang tengah, teman-teman ya. Oke, kita exitkan dulu sampai keluar ke semuanya. Oke, kita sudah keluar. Kita ulangi tahapan proses kita tadi. Enable konfigurasi terminal. Ya. Sekarang kita masukkan IP root-nya. Karena IP root di jaringan ini ada 21, hanya 21 dan 2 ini. Ini kita masukkan IP root 192.168. Kita masukkan networknya 1.0 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, sekarang dengan next hop ketika ingin ke tengah, maka dari PC ini akan berjalan ke atas dan ketemu di sini, teman-teman ya. Gig 01 ini. Gig 01 berapa? 192.168.4.1. Tadi kita sudah identitas jalurnya 4.1 ya. Jalur kiri sudah, kita pindah ke kanan, teman-teman ya. IP root 192.168.3.0.255.255.255.0 spasi ya. Jalur yang di sini, teman-teman ya. Karena untuk bertemu dengan router 2 berarti adalah 5.2 192.168.5.2 enter. Oke, IP-nya sudah masuk, teman-teman. Kita geser yang paling kanan di sini. Kita exitkan dulu hingga keluar. Exit. Oke, sudah keluar. Sekarang kita konfigurasi, teman-teman ya. Dari sini dulu yang paling dekat. Kita masukkan enable konfigurasi terminal. Nah, baru IP root, teman-teman. IP root. Jalur di tengah ini networknya 2.0 192.168.2.0 1 spasi 255.255.255.0. Kita satu spasi lagi ya. Next hop-nya adalah ketika PC ini ingin ke router kanan, maka dia akan bertemu di sini jaringannya. Berarti kita masukkan next hop dari gig 02 ini, teman-teman ya. 192.168.5.1, teman-teman. Oke, masuk. Sekarang jalur ini karena terpisah dari kabel router 3, maka kita perlu adakan routing, teman-teman. IP root 192.168.4.0 1 spasi 255.255.255.0 1 spasi lagi. Next hop-nya masih sama karena jalur ini ingin ke router 3, maka bertemunya di sini, teman-teman ya. 192.168.5.1. Oke, masuk. Sini sudah, yang di bawah router 2 sudah, yang di atas segmen antara penghubung router 1 dan router 2 sudah. Sekarang yang terakhir adalah segmen PC yang ada di router 1, teman-teman. Kita masukkan IP root 192.168, networknya 1.0, trafficnya 255.255.255.0 spasi ya. Ini kita masukkan next hop-nya. Berarti dari sini ingin ke PC kanan melalui naik dan ketemu di sini, teman-teman ya. Ini karena sudah satu LAN, sudah satu jaringan ya. Gig 01 berarti IP-nya adalah 4.1. Oke, teman-teman. Settingan sudah kita masukkan semua ya. Maka untuk meyakinkan konfigurasi kita bisa kita percepat waktunya terlebih dahulu, yaitu kita klik saja 3 kali, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bisa cek, teman-teman, melalui pesan di atas ini. Bisa klik di sini atau kalian pencet tombol P, maka akan muncul. Sekarang kita cek
dari PC router 1 ke PC router 2 apakah sukses? Oke, masih invalid, kita cek lagi. Ya, sukses teman-teman. Sekarang kita cek PC 1 ke PC 3. Kita cek lagi PC 1 ke PC 3. Sukses teman-teman. PC 2 ke PC 3. Sukses ya. Baik, seperti itu saja teman-teman untuk konfigurasi router 3, cukup mudah. Jikalau teman-teman masih bingung, bisa diulang kembali videonya atau bisa tinggalkan komen di bawah sini jika teman-teman bingung di sisi mana bingungnya, maka saya akan buatkan video yang lebih jelas lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial saya kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.